Kami bersyukur Tuhan, karena kami punya Tuhan yang sangat ajaib. Tidak ada yang seperti-Mu Bapa. Inilah hidup kami. Kami mau katakan dengan hati kami, Engkau adalah bagian terbaik dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami untuk mengasihi-Mu. Ajar kami untuk tetap berharap hanya pada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan berharga dalam hidup kami Tuhan. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, katakan dengan segenap hati. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti Tuhan, takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selalu. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Harta yang paling berharga, Kau harta kami. Harta yang paling, satu yang paling berharga, satu yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Pagi ini kami mau duduk diam, mendengarkan firman-Mu. Dan kami minta Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kami, supaya firman itu ditabur di tanah yang subur, berakar, bertumbuh, dan berbuah sangat lebat dalam kehidupan kami. Mari Roh Kudus, ini umat kepunyaan-Mu.
Di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Boleh katakan kepada samping kiri kanannya, Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Mari kita melihat satu ayat terlebih dahulu, yaitu dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayatnya yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayatnya yang ke-11. Oke. Bunyinya seperti ini. Dan berkata kepada mereka, ini yang berkata adalah Yesus, para malaikat, maaf ya, yang berkata adalah malaikat. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saudara, kalimat ini memberikan informasi yang sangat melimpah tentang Tuhan kita, ya. Dan malaikat itu mengatakan bahwa Dia yang terangkat ke sorga akan datang dengan cara yang sama. Dia tidak lagi akan datang sebagai seorang bayi, tapi akan datang turun dari sorga. Peristiwa yang fenomenal ini disaksikan oleh murid Yesus di Bukit Zaitun di dekat kota Betania, di mana di hari ke-40 setelah dia bangkit, murid-murid itu berkumpul di sana dan melihat dengan matanya sendiri bagaimana Yesus perlahan-lahan terangkat ke awan-awan. Saya sering mengatakan hal ini, saudaraku, ya mungkin saudara juga hafalkan ini, bahwa Alkitab mencatat ada 5 hal yang pasti digenapi oleh Yesus. Yang pertama adalah kelahirannya, yang kedua kematiannya, yang ketiga kebangkitannya, yang keempat kenaikannya, dan yang kelima adalah kedatangannya yang kedua kali. 4 dari 5 ini sudah ditepati dengan sempurna oleh Yesus. Tinggal 1 yang belum. Apa? Kedatangannya yang kedua kali. Dan secara tidak langsung ini menunjukkan kepada Anda dan saya, kita ini hidup di era yang mana? Kita tidak lagi hidup menantikan kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, atau bahkan kenaikannya. Tapi kita sedang hidup di era menantikan kedatangannya yang kedua. Saya sangat percaya 1000% kalau 4 hal sudah dia tepati, yang 1 terakhir pasti dia tepati. Amin. Pertanyaannya, Anda sudah mempersiapkan diri belum untuk menyambut kedatangannya yang kedua? Sudah Pak, saya sudah siap. Wah, puji Tuhan, jemaat GBI luar biasa. Saudara, hari-hari ini Komsel sedang membicarakan tentang hal ini. Topiknya adalah kedatangan yang kedua. Hari Kamis ini kita masuk seri yang kelima tentang kedatangan Tuhan yang kedua. Kenapa ini dibagikan di Komsel? Karena memang saya sangat merindukan kita mengerti dan mempersiapkan diri tentang ini. Nah, tadi pemimpin pujian mengatakan bahwa Yesus naik ke surga untuk mempersiapkan rumah bagi Anda dan saya. Luar biasa ya. Tapi hari ini saya tidak bicara tentang rumah kita yang di surga. Karena toh kalau saya tawari siapa yang mau menempati segera rumah di surga, saya ragu Anda pengen cepat-cepat ke sana ya. Jadi saya nggak akan bicara itu dulu. Karena ada beberapa tujuan kenapa Tuhan Yesus itu naik kembali ke surga. Alkitab mencatat ada beberapa alasan. Nah, kita melihat satu hal, ini tercatat di Yohanes 16 ayatnya yang ke-7. Yesus sendiri berkata kepada murid-muridnya demikian. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Perkataan ini diucapkan Yesus menjelang Yesus
akan disalib. Jadi sebetulnya dia sedang mempersiapkan murid-muridnya supaya mereka paling tidak tahu bahwa sebentar lagi dia akan ditinggal oleh gurunya. Saya lanjutkan, sebab jikalau aku tidak pergi, nah ini yang menarik, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Artinya begini saudara, salah satu tujuan Yesus naik ke surga adalah untuk mengutus penghibur itu datang kepada kita, Anda dan saya. Dan kita tahu penghibur itu adalah siapa? Roh Kudus, pribadi Allah yang ketiga. Ya, hari-hari ini kalau saudara perhatikan di sosial media, di YouTube sedang viral dan bahkan masuk ke dalam banyak perdebatan tentang yang namanya Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Saya nggak mau bicara itu. Kalau ada orang mau ribut tentang itu di luar sana, silakan saja. Yang kita mau perhatikan, Yesus mengatakan bahwa aku naik ke surga supaya aku bisa mengutus roh itu kepadamu. Dan janji ini tepat terjadi 10 hari setelah Yesus terangkat ke surga. Ya, tepat di hari apa? Pentakosta. Pentakosta itu artinya 50, ya. Jadi tepat di hari ke-50 setelah kebangkitannya. Ketika itu murid-murid sedang berkumpul di sebuah ruangan di Yerusalem. Dan pada waktu itu ketika mereka bersama-sama dengan tekun menantikan janji Tuhan itu, mereka berdoa bersama-sama. Lalu terdengarlah satu deru angin yang sangat kuat. Ya, saya nggak bisa menggambarkan bunyi deru angin yang sangat kuat itu. Lalu mata mereka, maksudnya mata dari murid-murid yang sedang berkumpul itu, melihat ada lidah-lidah api turun dari langit, lalu hinggap di masing-masing kepala dari 120 orang murid itu. Jadi dia melihat ada lidah-lidah api turun dan hinggap. Dan ketika lidah api itu hinggap di masing-masing kepala dari murid-murid, lalu ada satu fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dikatakan apa? Murid-murid itu berbicara di dalam bahasa-bahasa yang baru. Saudara, sejak hari itu, murid-murid Yesus memasuki sebuah era, sebuah zaman yang berbeda. Ini istilah saya ya, saudara nggak akan dapatkan di Alkitab. Saya menyebutnya era berjalan bersama Roh Kudus. Sebelumnya selama 3 tahun lebih, murid-murid itu berjalan bersama Yesus. Tapi sejak hari ke-50 itu, mereka berjalan bersama Roh Kudus. Ya. Dan era ini masih terjadi sampai hari ini. Jadi termasuk Anda dan saya hari ini, kita nih hidup di era berjalan bersama Roh Kudus. Saya tidak sedang berkata bahwa Yesus itu kuasanya lebih kecil dari Roh Kudus. Saya nggak berkata seperti itu ya. Tapi Alkitab mencatat, bahkan sejarah pun mencatat, sejak murid-murid berjalan bersama Roh Kudus, mereka menjadi saksi Kristus yang jauh lebih dahsyat daripada sebelumnya. Saya ulangi, jauh lebih dahsyat. Ya, saya ini soalnya kalau membaca Alkitab ini saya suka membuat penelitian, saudara. Jadi saya melakukan penelitian bagaimana kehidupan murid-murid Yesus ketika Yesus masih ada di bumi. Sudah lakukan mujizat? Sudah. Sudah menyembuhkan orang sakit? Sudah. Sudah mengusir setan? Sudah. Tapi ketika saya masuk ke Kisah Para Rasul, di mana Yesus sudah naik ke surga dan Roh Kudus sudah memenuhi murid-murid itu, saya mau bilang, dampaknya jauh lebih dahsyat. Jauh lebih dahsyat. Bahkan dikatakan dalam 1 hari saja, Petrus hanya berbicara beberapa kalimat. Alkitab mencatat 3.000 jiwa bertobat. Hanya dalam waktu 1 hari. Itu luar biasa, saudaraku. Dan itu bergerak terus sampai hari ini.
Saya nggak mau bicara aliran gereja, ya. Gereja di Indonesia bahkan di dunia itu punya banyak aliran. Pentakosta lah, Reform dan sebagainya. Saya nggak mau bicara itu. Tapi saya melihat ada banyak orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, ya, yang dapat panggilan dari sorga. Dimatikan dulu. Sampai hari ini ada banyak orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Mereka melakukan, saya mau bilang mereka menjadi saksi-saksi Kristus yang berbeda dengan orang-orang Kristen lainnya. Ya, saya suka meneliti kehidupan mereka. Ya, hari ini masih hidup, seperti contohnya Heidi Baker. Ada yang tahu Heidi Baker? Seorang wanita sederhana berusia 60 tahunan yang sekarang hidup di Mozambik. Oh, itu luar biasa, saudaraku. Lebih dari 10 orang dibangkitkan dari kematian melalui pelayanannya. Ratusan ribu jiwa mengenal Yesus melalui pelayanannya. Torben Sonderhat, Andres Bisani, Lukas Sandoval, dan masih banyak yang lain. Ini adalah orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus seperti pada generasi pertama yang dicatat di Kisah Para Rasul. Orang-orang dipakai Tuhan secara luar biasa. Saya mau tampilkan satu foto. Tolong ditampilkan foto yang tadi. Sudah pasti kenal dengan orang ini. Kenal? Ada yang kenal? Ada yang tahu lah, bukan kenal. Tahu? Dokter Mia tahu. Dokter Mia soalnya suka ke Afrika. Ya, ini adalah penginjil dari Jerman, namanya Reinhard Bonnke. Tahun 2019 dia meninggal di usia 79 tahun. Tapi sejak umur 21 tahun, dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu ingin dipakai Tuhan secara luar biasa. Dipakai Tuhan itu nggak harus jadi pendeta seperti saya loh. Tapi dipakai di profesi masing-masing secara luar biasa. Sebelum dia meninggal, sejarah mencatat, melalui pelayanan dia, 70 juta jiwa mengenal Kristus. Bukan 7 juta, 70 juta jiwa. Saudara, saya mau ceritakan satu hal ya. Ini ketika Reinhard masih berumur 30 tahun. Satu kali dia melayani di sebuah kota kecil, di sebuah lapangan, di Afrika Selatan. Waktu itu umurnya masih 30 tahun, saudara. Dia masih menjadi seorang penginjil muda. Dia ke sana dan dia bilang begini, waktu saya mau masuk ke area crusade yang dia KKR yang dia adakan, dia harus melewati yang namanya rumput gajah. Yang dimaksud rumput gajah itu bukan rumput gajah seperti yang di Indonesia sini, saudaraku, tapi rumput yang tingginya setinggi gajah. Begitu tingginya disebut rumput gajah. Dia harus naik mobil, dia harus menerobos itu. Dan KKR berjalan dengan baik. Ribuan orang menerima Yesus, mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Sampai malam ketika dia mengemas semua barang-barangnya dan bermaksud kembali pulang ke hotel, dia masukkan, dia bilang tempat itu sangat gelap. Satu-satunya lampu yang menerangi tempat itu hanyalah lampu mobil yang dia pakai. Sangat gelap. Dan waktu dia menerobos kembali rumput gajah untuk berjalan menuju kota, tiba-tiba ada seorang pemuda melompat dan menghadang mobilnya. Seorang pemuda yang sangat muda. Dan ketika Reinhard melihat dia turun, dia bilang, ada apa anak muda? Dia bilang, saya mau minta satu hal dari Anda. Saya adalah orang yang baru saja mengenal Yesus melalui KKR tadi. Jadi ternyata pemuda ini baru menerima Yesus karena dia hadir di KKR itu, hari itu. Ya, terus dia bilang, bagus, engkau sudah memperoleh keselamatan. Terus pemuda ini bilang, tapi ada satu hal yang belum saya terima. Engkau berbicara tadi bahwa kami perlu Roh Kudus. Kalau Bapak berkenan, tolong doakan saya agar saya dipenuhi oleh Roh Kudus.
Singkat cerita, Reinhard menumpangkan tangannya dan tiba-tiba pemuda ini seperti tersengat listrik, melompat, lalu dari mulutnya keluar kata-kata yang tidak bisa dimengerti, dan itu hampir terjadi hampir 30 menit dia mengalami itu. Dan saudara tahu, Reinhard bilang begini, hal ini selalu terjadi kepada orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan singkat cerita, pemuda itu berterima kasih dengan mata berurai, ya, air matanya berurai. Dia bilang, terima kasih, aku sudah menerima dia. Dia pulang, sudah begitu saja. 4 minggu kemudian dia mendengar kabar. Kabarnya seperti ini, bahwa di Northern Transvaal itu adalah sebuah desa yang sebetulnya letaknya dekat dengan posisi KKR yang diadakan. Dia dengar dari seorang kawan, di Northern Transvaal terjadi kebangkitan rohani yang luar biasa. Northern Transvaal itu adalah sebuah desa yang terpencil, ya. Namanya aja keren, Northern Transvaal. Anda bisa cari di Google itu, ya. Dan saudara akan temukan apa yang dimaksud dengan Northern Transvaal atau Transvaal Utara itu. Dan berita yang sampai ke telinga Reinhard bahwa di Northern Transvaal terjadi kebangkitan rohani yang luar biasa. Kenapa demikian? Karena di Northern Transvaal tidak ada orang Kristen. Tidak ada orang Kristen. Jadi dia bingung. Terus dia tanya sama temannya. Memang ada hamba Tuhan yang melayani ke sana. Terus kawannya bilang, enggak. Yang menyebabkan terjadinya kebangkitan rohani di sana adalah seorang pemuda berumur 17 tahun. 17 tahun. Yang bahkan hanya baru belajar membaca beberapa lembar ayat Alkitab, saudaraku. Ya dia bilang, ya Reinhard cuma oke. Karena dia harus pergi lagi ke tempat lain untuk melakukan pelayanan dia. Namun satu hari, beberapa bulan kemudian satu hari, ada seseorang mengetuk pintu kamar hotelnya. Dan ketika dibuka, orang itu berkata, Anda ingat saya? Saya adalah David. Terus Reinhard ingat, David yang menghadang mobil saya waktu saya pulang ke KR melewati rumput gajah itu. Yes. Lalu David cerita apa yang terjadi setelah itu, saudara. Ternyata waktu dia pulang sampai ke desanya, dia berpapasan dengan seorang ibu yang menggendong bayi sekarat mau mati. Ibu ini punya 2 anak. Anak yang pertama sudah mati lebih dulu, kena penyakit yang sama. Ada satu wabah yang sedang terjadi. Anak yang pertama sudah mati dan sekarang anak yang kedua hampir mati dengan badan yang demam tinggi dan menangis. Pokoknya sangat tidak baik. Sampai akhirnya dibilang sama ibu ini, dia merasa didorong oleh Roh Kudus dan dia bilang, boleh saya doakan anak Anda? Dan waktu bayi ini didoakan, tiba-tiba nangisnya berhenti. Tiba-tiba demamnya turun, singkat cerita sembuh. Lalu ibu ini cerita peristiwa ini kepada kepala suku di desanya. Dan kepala suku itu bilang, bawa anak itu ke rumah saya. Saya punya seorang anak perempuan yang kira-kira usianya 11 tahun. Sakit keras. Dia tidak pernah bisa berjalan dari lahir. Dan si David dibawa ke rumah kepala suku dan bilang, kamu masuk ke dalam kamar itu. Di kamar itu ada anak perempuan saya. Saya minta Yesusmu menyembuhkan anak itu. Dan saudara, ketika David masuk, dia melihat ada seorang gadis kecil yang kakinya pengkor, saudara, dari lahir, melengkung kayak spaghetti, udah nggak ada tenaganya, lemah gitu, nggak tahu itu ada tulangnya atau enggak ya. Yang pasti dia melengkung gitu. Singkat cerita, dia mendengar suara keras sekali, keretek, 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 keretek. Tulang kaki yang belok-belok itu menjadi lurus kembali. Dan beberapa menit kemudian anak ini berjalan keluar dari kamar. Untuk pertama kalinya selama 11 tahun dia hidup.
Lalu kepala suku dia bilang begini, hari ini kamu harus bercerita tentang Yesus kepada seluruh rakyatku. Dan apa yang terjadi? Si David diminta menyampaikan siapa Yesus kepada rakyat dari kepala suku itu selama 10 hari berturut-turut. Saudara bisa bayangkan? Ternyata itu yang dimaksud dengan kebangkitan rohani yang terjadi, saudara. Reinhard sempat bertanya, kamu kan baru mengenal Kristus. Terus yang kamu khotbahkan apa itu selama 10 hari? Iya dong, ya khotbah apa? Terus dia bilang, yang aku dengar apa yang kau khotbahkan itu yang kusampaikan terus menerus. Jadi dia rupanya mengingat khotbahnya si Reinhard, dia sampaikan 10 hari khotbah yang sama terus menerus. Dan saudara, selama 10 hari ribuan orang datang kepada Kristus. Mari kita lihat satu ayat ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saya mau bilang begini pagi ini. Ketika engkau berjalan bersama Roh Kudus, engkau akan menjadi saksi Kristus yang dahsyat. Dan untuk berjalan bersama Roh Kudus, langkah pertama yang harus kau lakukan adalah dibaptis oleh Roh Kudus. Semua orang Kristen tahu siapa Roh Kudus. Tapi tidak semuanya dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini fakta, saudaraku. Tahu tentang Roh Kudus itu berbeda dengan dipenuhi oleh Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Satu ketika, 2000 tahun yang lalu, rasul-rasul di Yerusalem mendengar berita. Agak mirip ini sama Northern Transvaal ya. Rasul-rasul di Yerusalem mendengar berita bahwa ada satu kota kecil di wilayah Samaria memberikan dirinya percaya kepada Yesus. Bahkan mereka memberikan diri sampai dibaptis. Satu kota kecil. Nah, bagaimana ceritanya kota kecil itu sampai bisa percaya kepada Yesus? Ternyata pernah ada seorang murid Yesus yang bernama Filipus datang ke kota itu memberitakan Injil di sana. Dan oleh pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Filipus, ada banyak orang di kota itu akhirnya menyerahkan diri kepada Kristus. Dan mereka dibaptis di dalam nama Yesus. Jadi penduduk kota itu sudah mengenal Yesus, sudah dibaptis, sudah menerima keselamatan. Perhatikan, kalau kita bilang sudah Kristen apa belum? Sudah Kristen. Tapi ketika para rasul di Yerusalem mendengar berita itu, para rasul memutuskan untuk mengutus 2 orang rasul, yaitu Petrus dan Yohanes, untuk pergi ke kota itu. Nah, pertanyaannya, untuk apa si Petrus dan Yohanes itu diutus ke sana? Padahal kota itu sudah menerima Injil, betul nggak? Harusnya Petrus dan Yohanes pergi aja ke kota lain yang belum mendengar Injil. Tapi ini kan kota yang sudah mendengar dan menerima Injil. Nah, kita lihat ya, kenapa si Petrus dan Yohanes diutus ke sana? Kisah Para Rasul 8, ayat yang ke-15. Bunyinya begini. Setibanya di situ kedua rasul itu, yaitu Petrus dan Yohanes, berdoa. Untuk apa? Supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Ayat 16 ini memberikan satu penjelasan. Sebab Roh Kudus, ayat 16. Bentar ya, kita tunggu. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka,
Karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Perhatikan saudara, mereka sudah percaya Yesus, mereka sudah dibaptis, mereka adalah orang-orang Kristen. Tapi mereka belum menerima Roh Kudus. Ini kata Alkitab. Ternyata tujuan Petrus dan Yohanes datang ke kota itu supaya orang-orang percaya di kota Samaria itu beroleh Roh Kudus. Saudara bisa menangkap perbedaannya di sini? Ketika engkau menerima Yesus dan memberi diri dibaptis air, engkau sudah menerima keselamatan. Engkau sudah menerima keselamatan. Tapi belum tentu engkau sudah menerima Roh Kudus. Ini kata Alkitab. Saudara, di tahun 1922, di Jerman ada sebuah desa kecil yang berdampingan dengan hutan. Desa itu kira-kira punya ada sekitar 250 penduduk, 250 jiwa tinggal di desa itu. Dan ada seorang bapak berusia paruh baya bernama August. Namanya August, bukan Agus ya saudaraku, August ya. Nah bapak ini satu hari mengalami penyakit langka. Kita tahu tahun 22 itu dunia kedokteran belum semaju hari ini. Dan dokter pada saat itu tidak tahu penyebab penyakitnya apa. Yang pasti si August ini mengalami kesakitan yang luar biasa. Setiap kali anggota atau kulit tubuhnya disentuh, atau ketika dia menggerakkan anggota tubuhnya, dia itu kesakitan. Begitu sakitnya sehingga dia harus menjerit dan jeritanya terdengar sampai rumah tetangga yang cukup jauh. Tidak ada pengobatan yang bisa dilakukan. Yang bisa dilakukan cuma keluarganya merawat dia. Ya, bapak ini hanya bisa terbaring dan setiap hari jeritanya terdengar kemana-mana. Sampai satu hari, saudaraku, ada seorang penginjil dari Amerika bernama Louis Graf yang sebetulnya sedang dalam perjalanan mau melayani sebuah tempat di Jerman, dan ketika dia melewati daerah itu dia tersesat di hutan dekat desa itu. Ya, jadi dia itu nggak sengaja, dia kesasar. Kita tahulah tahun 22 itu kondisi jalan, kondisi lampu itu seperti apa ya. Dia kesasar dan akhirnya dia mencoba keluar dari hutan itu, lalu dia bisa mencapai masuk ke dalam desa itu. Alih-alih dia mau bertanya, sebetulnya jalan yang benar itu harusnya lewat mana kan gitu ya. Tapi pada saat itu Roh Kudus menggerakkan dia, satu pertanyaan lain muncul dari mulutnya. Ketika dia bertemu dengan penduduk desa, justru yang dia tanyakan begini, adakah orang sakit di desa ini? Bukan jalan yang dia tanyakan. Dan ketika penduduk desa ditanya hal seperti itu, dia bilang ada satu orang yang sudah sakit bertahun-tahun. Setiap hari dia berteriak-teriak. Lalu dibawalah Louis Graf ke rumah si August. Dibawa ke rumah August. Dan singkat cerita, Louis Graf ketemu dengan August yang lagi terbaring. Dia bilang begini, hari ini aku mau mendemonstrasikan kuasa Roh Kudus. Dan aku mau menyampaikan bahwa Yesus mengasihimu. Dia bilang begitu. Singkat cerita saudara, dia tumpangkan tangan lalu dia perintahkan, sekarang bangkit dan berjalanlah. Untuk pertama kalinya dia bukan bangkit saja, dia melompat dari tempat tidurnya. Dia mulai berdiri, dia mulai melangkah, bahkan akhirnya dia melompat-lompat dan dia berkata, aku tidak merasa sakit lagi. Dia lari ke sana kemari dan istrinya melihat menangis. Dan mereka menyerahkan diri kepada Yesus. Malam itu mereka menyerahkan diri kepada Yesus. Tapi tahu nggak saudara, apa yang dikatakan Louis Graf? Louis Graf bilang begini, saya belum selesai. Karena engkau belum menerima Roh Kudus. Lalu Louis Graf menumpangkan tangan sekali lagi atas August.
Dan tiba-tiba August berubah raut wajahnya, dan dari mulutnya keluar bahasa-bahasa yang baru. Saudaraku, saya mau bilang begini. August itu punya seorang putra namanya Herman. Dan Herman ternyata ayah dari Reinhard Bonnke. Jadi August Bonnke adalah kakek dari Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke menerima Yesus umur 9 tahun. Dan Reinhard Bonnke dibaptis Roh Kudus umur 11 tahun. 2 tahun kemudian. Dan sejak dia dipenuhi Roh Kudus, hidupnya berubah. Akhirnya dia bukan dinobatkan. Orang sendiri mengakui bahwa dia adalah penginjil terbesar di abad 20. Tidak ada penginjil yang bisa memenangkan jiwa sampai 70 juta jiwa selain Reinhard. Saudara, Reinhard dipenuhi umur 11 tahun. Saya mau tanya kepada saudara, pernahkah saudara berdoa agar anak-anakmu dipenuhi oleh Roh Kudus? Pak, saya aja belum dipenuhi, Pak. Bagaimana saya berdoa untuk itu? Ya, puji Tuhan, saya boleh menyampaikan ini hari ini. Tapi saudara, saya mau bilang, Yesus sangat merindukan, bahkan sejak dari anak-anak, dipenuhi oleh Roh Kudus. Satu kali, ada seorang Kristen datang kepada Reinhard Bonnke. Dan dia bilang begini, rasanya aku tidak cukup pantas untuk menerima Roh Kudus. Karena aku belum kudus. Dan Reinhard menjawab seperti ini. Perhatikan saudaraku. Dia bilang bahwa engkau tidak perlu menjadi kudus lebih dahulu untuk dipenuhi Roh Kudus. Tapi engkau perlu Roh Kudus untuk menjadi kudus. Engkau tidak akan bisa hidup kudus tanpa Roh Kudus. Justru ketika kita mengerti hal ini, Allah sendiri, Yesus sendiri, tahu bahwa Anda dan saya membutuhkan Roh Allah, membutuhkan Roh Kudus, supaya kita bisa hidup dalam kehendaknya. Saudara mengerti? Jadi adalah satu hal yang pemikiran yang salah kalau engkau berpikir saya harus kudus dulu supaya saya bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Oh no, saudaraku. Engkau perlu Roh Kudus supaya engkau bisa hidup kudus. Dan Tuhan merindukan bahkan anak-anak dipenuhi Roh Kudus. Kan saudara, mari kita lihat satu ayat, 2 ayat deh ya. Yoel 2 ayat 28. Perhatikan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku, Allah, akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Bukan ke sebagian manusia, atau ke orang-orang yang dipilih dia saja, tapi semua. Ya. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Siapa? Anak kita. Orang tua akan mendapat mimpi. Teruna ini adalah remaja dewasa, akan mendapat penglihatan. Hamba-hamba loh saudaraku. Maaf ya, kalau istilah zaman sekarang, pembantu rumah tangga. Akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Tuhan tidak lagi memilih siapa yang akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Tapi siapa yang mau dan bersedia akan dipenuhinya. Saudara pernah bayangkan gak kalau tiba anak-anakmu bernubuat di rumahmu? Anak-anakmu mendapat mimpi, mendapat penglihatan surgawi, mengatakan hal-hal yang ilahi, yang kau sendiri gak mengerti. Wow, haleluya. Saudara, saya sedang tidak berkata, mari kita jadikan anak-anak kita pendeta dan penginjil. Enggak, saudara. Saudara bisa gak bayangkan saudara, kalau anakmu yang misalnya politisi lah, bukan hamba Tuhan,
tapi politisi yang dipenuhi Roh Kudus. Jadinya seperti apa? Daniel itu politisi, tapi waktu dia dipenuhi Roh Kudus, dia menjadi penasihat raja, bahkan sampai 3 kerajaan. Jauh lebih dihargai daripada penasihat-penasihat yang lain. Oh, anak saya bukan politisi, Pak, anak saya dokter. Saudara, Lukas itu dokter. Penulis kitab Lukas itu dokter. Dan dia dokter yang dipenuhi Roh Kudus. Akibatnya apa? Dia bukan saja bisa menyembuhkan jasmani seseorang, tapi dia juga bisa menyembuhkan rohnya. Dia bisa membawa kabar baik kepada orang-orang. Dan orang-orang tidak sebatas sembuh secara jasmani. Melalui Lukas orang bisa mengenal Kristus. Bagaimana kalau anakmu pengusaha adalah pengusaha yang dipenuhi Roh Kudus? Wow, dahsyat saudaraku. Dia akan menjadi pengusaha yang jadi berkat untuk banyak orang. Jadi Tuhan menghendaki bahkan dari anak-anak kita, ya. Makanya pagi ini saya guru sekolah minggu mana? Fani ya. Anak-anak sekolah minggunya masih di luar? Oke. Saya rindu anak-anak sekolah minggu juga hari ini dipenuhi Roh Kudus. Ya. Salah satu alasan Yesus naik ke surga, supaya rohnya datang kepada kita. Pagi ini saudaraku, ini bukanlah sebuah paksaan, ini tawaran saja. Tawaran. Karena Tuhan itu menghargai free will, menghargai pilihanmu. Kalau engkau merasa enggak yakin, tidak usah diterima. Tapi kalau engkau merasa yakin, Tuhan, aku perlu rohmu memenuhi aku. Hari ini kita datang bersama kepada Tuhan. Dan pagi ini kita minta agar Tuhan memenuhi kita. Bagi saudara yang belum dibaptis Roh Kudus, agar dibaptis dalam Roh Kudus. Bagi yang saudara yang sudah dibaptis Roh Kudus, agar dipenuhi kembali. Karena Alkitab mengatakan, ada orang-orang yang sudah dibaptis Roh Kudus. Ada murid-murid Yesus yang sudah dibaptis Roh Kudus. Lalu mengalami kepenuhan ulang. Dan orang-orang itu menjadi luar biasa. Memang setelah dibaptis Roh Kudus ada satu langkah yang harus kau lakukan. Yaitu bersedia dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi langkah awalnya kau harus dibaptis Roh Kudus. Haleluya. Satu kali ada seorang bertanya kepada saya begini, Pak, apa syaratnya supaya saya dibaptis Roh Kudus? Sederhana sekali, saudara. Engkau dibasuh oleh darahnya. Darah Yesus itu membuat kita memenuhi syarat untuk kita dibaptis Roh Kudus. Darah Yesus itu bicara menyucikan dosa kita. Amin. Artinya apa? Orang yang mau dipenuhi Roh Kudus bersedia meninggalkan dosa. Ya, Tuhan gak bilang mampu atau tidak, tapi Tuhan bilang bersedia. Karena ketika engkau dipenuhi Roh Kudus, Roh itu yang akan memampukan dirimu. Haleluya, luar biasa ya. Baik, saya mau mengajak saudara menyembah Tuhan dulu sebentar. Kunci D. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Mari kita tutup mata kita sebentar. Roh Kudus, Arahkan perhatianmu kepada Yesus.
kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Ku buka hati, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Mari sambil bangkit berdiri kita katakan, Roh Kudus, Engkau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Biarkan musik saja menyanyikan lagu ini. Mari pejamkan mata kita. Sikada bakata para laba sikidi benahana toharalaba. Roh Kudus itu menghargai pilihanmu masing-masing, menghargai keputusanmu masing-masing. Yes, Lord. Pagi ini saya menawarkan hanya kepada yang rindu saja. Kalau engkau rindu untuk dipenuhi oleh Roh-Nya, mari letakkan tangan kananmu di dada. Hanya kepada yang rindu saja. Kalau engkau merasa belum rindu, jangan lakukan. Engkau tidak akan kehilangan keselamatan. Bagi yang rindu saja. Shikiti benahana tora lavaralava. Shikiti benakana tohura lavaralava. Shikiti benahana tora. Shikiti benakana tahara lavara. Tuhan Yesus, pagi ini kami datang kepadamu. Engkau melihat ada orang-orang yang rindu dipenuhi oleh Roh-Mu. Dan hanya Engkau saja yang bisa memenuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Hanya karena oleh kasih-Mu saja, hanya karena oleh janji-Mu saja Tuhan. Kami orang-orang yang sudah dibasuh oleh darah Yesus. Dan kami adalah orang-orang yang bersedia meninggalkan dosa. Yes Lord. Shikata pakarala baralabas. Bagi engkau yang rindu, engkau boleh mengikuti kata-kata saya. Tuhan Yesus, penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Aku bersedia dituntun, dipimpin oleh Roh-Mu untuk kehidupanku
Yes. Tutup mata kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Syukur kepadamu. Roh Kudus, mulai hari ini berkuasalah atas kami. Tuntun kami supaya kami hidup di dalam kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Syukur padamu. Di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya mau tutup dengan satu kesaksian. Beberapa waktu setelah Reinhard Bonke berusia 11 tahun dan dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Satu kali ketika kebaktian minggu di gerejanya, saudaraku, ayahnya adalah seorang pendeta yang bernama Herman Bonke, dan anggota gerejanya lebih sedikit dari gereja kita. Kira-kira isinya hanya 30-40 orang. Ada seorang ibu yang datang didorong dengan kursi roda. Dan ibu itu sudah datang berkali-kali dalam kondisi yang sama, lumpuh sudah agak lama. Dan tiba-tiba Roh Kudus berbicara dalam hati Reinhard yang masih berusia 11 tahun. Tumpangkan tanganmu atas ibu itu. Tanpa berpikir dua kali, Reinhard tumpangkan tangannya atas ibu itu. Ibu itu kaget. Tapi beberapa detik kemudian ibu itu seperti tersengat listrik. Berdiri, berjalan, dan berlari. Kathryn Kuhlman berkata seperti ini. Langkah kedua yang harus kau lakukan ketika engkau sudah dipenuhi Roh Kudus. Taati Dia. Ketika Reinhard mendapat tuntunan, engkau akan ke Afrika dan menyelamatkan Afrika. Dia tidak berkata, aku gak mau Tuhan. Tapi dia bilang, aku pergi. Langkah yang kedua apa? Taati Roh Kudus. Haleluya. Dan kau akan melihat hal-hal yang ajaib terjadi dalam hidupmu. Tidak lagi dibatasi oleh logika atau alam pikiran manusia biasa. Tapi hal-hal yang ilahi terjadi. Haleluya. Kita akan mendengarkan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, selamat pagi. Saya akan baca pengumuman. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, bisa mengambil amplop yang ada di depan saudara dan dimasukkan dalam kotak persembahan setelah ibadat ini selesai. Ibadah online dapat diakses dan linknya akan diinformasikan di grup WA gereja sekitar jam 1 siang. Untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengajak semua jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing sekitar jam 8 malam. Saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat dalam penyembahan ini. Doa malam diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam. Dimohon kehadirannya 15 menit sebelumnya. Komsel dewasa muda diadakan hari Sabtu jam 3:30 sore. Itu aja, mari kita berdiri. Kita akan mengakhiri dengan doa penutup. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa kalau kami masih boleh berhimpun di tempat ini. Kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami boleh memperingati kenaikan Engkau ke surga Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur untuk firman-Mu yang telah dibentangkan di hati kami. Tuntun kami, ajar kami Tuhan. Untuk kami mau hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus. Terima kasih juga Bapa, Kau telah membaptis kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Ajar kami untuk tetap mengasihi-Mu dan melayani Engkau Bapa. Kami juga berdoa untuk gembala kami. Hati hamba, hati gembala Kau taruh dalam hidupnya Tuhan, untuk menuntun kami untuk lebih mengasihi-Mu dan melayani Engkau. Kami memberkati pelayanan gembala kami Tuhan. Kami juga memberkati kesehatannya Tuhan gembala kami. Kami bawa untuk rencana besok Tuhan untuk MRA di Surabaya.
Kami tahu Tuhan, Engkaulah dokter segala dokter, Engkau yang menyembuhkan Tuhan. Kami bersepakat, kami bersatu hati. Engkau yang mencelikan setiap mata yang tertutup Tuhan. Di dalam nama Yesus tercipta bola mata yang baru yang Kau ciptakan untuk lebih lagi Tuhan, melihat jiwa-jiwa yang terhilang untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Engkau mengasihi gembala kami, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memulihkan segala kondisi tubuhnya Tuhan. Terima kasih Bapa, bahkan Engkau menunjukkan kasih-Mu, menunjukkan belas kasih-Mu, Engkau menunjukkan anugerah-Mu untuk gembala kami Tuhan. Dan tanda-tanda heran akan terjadi dalam hidupnya dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memberkati istri dan anak-anaknya Tuhan. Biar apapun yang mereka lakukan, biar hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami juga memberkati seluruh pelayan Tuhan, itu WL, singer, pemain musik, guru sekolah minggu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh melayani Engkau. Satu hal yang kami minta, koreksi hati kami Tuhan, murnikan hati kami. Biar setiap pelayanan kami semata-mata hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, biar setiap hari kami boleh melayani Engkau dengan hati yang benar, dengan hati yang tulus. Kami juga memberkati Tuhan seluruh jemaat di tempat ini Tuhan. Berkati keluarga lepas keluarga, pekerjaan, studi mereka. Bahkan Engkau mendengar setiap doa-doa mereka Tuhan. Lebih lagi Engkau mengerjakan itu semua untuk kebaikan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga memberkati negara ini Bapa. Kami mengasihi Indonesia, kami cinta negara kami. Kami minta pemulihan untuk bangsa ini. Hanya Engkau yang sanggup memulihkan bangsa ini. Tidak ada seorang pun yang sanggup, hanya Engkau Yesus. Kami minta hujan pertobatan, kami minta hujan keselamatan untuk negeri ini. Kami memberkati pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang paling rendah. Beri kepada mereka hikmat-Mu untuk memimpin bangsa ini. Biar berduyun-duyun orang datang melihat terang-Mu yang ajaib di bangsa ini. Dengan lutut mereka bertelut, dengan lidah mereka mengaku, Engkaulah Allah yang benar. Terima kasih Bapa, kami juga bawa persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Pakailah persembahan kami untuk memperluas kerajaan yang ke bumi ini Tuhan. Sebelum kami pulang Tuhan, kami rindu Kau memberkati kami. Mari kita angkat tangan kita. Diberkatilah Engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan, dan penghiburan dari Roh Kudus memampukan engkau untuk hidup di dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah terima semuanya itu sama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.